Cek satu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi menjelang siang di hari Sabtu sekarang kita lebaran setelah kemarin kita berturut-turut berpuasa dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Sekarang hari Sabtu bertepatan pada tanggal 12. Kalau misalkan ada orang yang terbiasa puasa Ayyamul Bid, berarti besok dimulai lagi. Mulai dari hari Minggu, Senin dan Selasa. Bagi yang terbiasa puasa Ayyamul Bid. Tapi kalau misalkan tak terbiasa berarti hari Senin saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua lebaran mencit naon, mencit cak-cak. Maksudnya lebaran, kami sudah puasa 3 hari kemarin ya kan. Lebaran sendiri-sendiri, bukan lebaran raya Agung, Idul Fitri, Idul Adha, bukan. Jadi kita lebarannya lebaran karena kemarin kita berpuasa berturut-turut ya kan. Umi mau curhat boleh nggak sih? Boleh. Ada apa? Cepetan mumpung candikir. Kalau mau nanya langsung aja ketik. Terima kasih Bunda Tanti, jazakillah khairan kasiran. Apa Bunda Marila? Silakan diketik. Sambil dibantu di tap-tap layarnya. Bunda Susi, terima kasih, jazakillah khairan kasiran. Di tap-tap layarnya dulu. Bunda Nur Fadila, terima kasih. Teh Yani, terima kasih. Bunda Tanti, kaca. Oh, kaca. Terima kasih Bunda Sumi, terima kasih Bunda Winarti, Bunda Teh Yani, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua berikan salam bikum semuanya. Bunda Harsini, terima kasih. Yuk di tap-tap layarnya yuk. Aneh ya, berusaha untuk tetap pagi juga tetap ujung siang di siang deui. Bun, ngerasa nggak Bun bahwa hari-hari yang kita lalui itu kayak cepet banget, ngerasa nggak Bun? Bangun jam 4, cuman mondar mandir di rumah, nggak kemana-mana. Tahu-tahu waktu terus berputar kayak cepet banget waktu itu. Ngerasa nggak sih Bun? Saya bangun jam 4 Bun, saya pikir adalah saya murada cepetan, tetep baik. Terus ini tangan tuh, meskipun istilahnya cuma 2 biji baju, tetap aja pengen dicuci. Apa aja, ngelihat kotor pengen disapu, nggak mau diem tangannya. Sebenarnya sih mungkin kalau bangun tidur langsung mandi, langsung bed, langsung lab mungkin bisa. Cuman saya itu nggak mau, kayak nggak tenang gitu loh Bun. Saya itu nggak tenang. Kalau urusan rumah belum beres semua, kemudian saya fokus ke sini, hati saya nggak tenang Bun. Tapi kalau misalkan setrikaan nggak punya, cucian nggak punya, kemudian juga lantai bersih, dapur rapi, ya kan, semuanya sudah rapi. Kesininya tuh saya tuh tenang Bun. Jadi pas saya live itu tenang, jadi nggak ada beban. Justru saya itu kalau misalkan masih ada kayak cucian kotor atau setrikaan atau lantai kotor, saya itu nyeri awak Bun, ngelihatnya itu pada sakit badan saya. Nggak tahu emang bawanya seperti ini, jadi nggak bisa fokus. Tapi kalau beres semua nih, cucian sudah beres, setrika sudah beres, ngepel segala macam, dapur sudah rapi segala macam. Jadi pas di sininya itu saya, sudah beres semuanya, jadi saya siap gitu loh Bun. Itu mungkin salah satu faktor. Jadi kaburangan baik, gitunya. Tapi ya sudahlah. Yang penting bukan tiduran. Saya bukan orang yang tiduran Bun. Dan saya juga jarang sekali tidur siang, terkecuali memang sangat lelah, capek, misalkan gitu, badannya terlalu letih baru tidur. Kalau enggak, tetap aja bangun, nggak bisa tidur, kayak gitu. Nah, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga karena segala sesuatu itu kan tergantung kebiasaan Bun. Kebetulan memang saya itu bukan orang yang jorok. Saya itu sukanya rapih. Saya itu sukanya pengen bersih kayak gitu loh Bun. Kalau misalnya ngelihat ada yang kotor tuh pada sakit badan saya, aneh ya.
Bun, itu saya kalau misalkan habis jalan keluar, misalkan ada acara apa, kayak kemarin saya habis santunan yatim Bun, itu nyampe ke sini sore ya, kisaran maghrib langsung buka puasa. Apa coba yang dia lakukan? Langsung bersihin garasi, mobilnya dicuci dulu sebelumnya, dilap dulu, dilap lagi mobil di rumah, langsung nyuci, sholat, makan, nyuci. Jadi enggak bisa kayak orang misalkan pulang dari mana baju kotor banyak kemudian dia cuma mandi langsung tidur. Saya nggak bisa Bun. Itu kalau seperti itu Bun, saya pernah nyoba, itu badan saya ringsek semua, kayak pada pegel-pegel semua. Terus pas bangun dalam kondisi badan pegel capek gitu, kita malah jadi sumeh ngerjainnya. Kalau saya secapek apapun badan saya, kalau misalkan dari luar itu harus beres semuanya. Ada cucian dicuci, ada misalkannya mesti diberesin apa nih, itu harus diberesin semua Bun. Kalau sudah beres semuanya, baru mandi, sholat, tidur, baru nanti bangunnya rada seger Bun. Terus bangunnya nggak mikirin pekerjaan karena udah beres kayak gitu Bun. Nah, sifat dan karakter seseorang itu kan, kebiasaan seseorang itu kan berbeda-beda ya Bun ya. Mungkin tidak seperti Bunda, mungkin ada juga Bunda mak kalau misalkan habis keluar, misalkan habis perjalanan nyampe ke rumah, mungkin ada orang yang ditujunya pertama mandi dulu, makan dulu, langsung tidur ya. Mungkin sebagian ada orang seperti itu ya kan kita tidak bisa disamain Bun, kita itu nggak bisa sama ya kan. Tapi kalau saya sendiri Bun, mau pergi dari manapun, secapek apapun, nyampe rumah itu harus beres dulu semua. Mau misalkan lelah capek habis perjalanan Bun, cucian numpuk, nyuci dulu kayak gitu Bun. Kalau udah beres semuanya tuh baru mandi, makan, baru tidur, nanti bangunnya baru seger Bun. Kalau saya, cuman kan kalau Bunda kan berbeda-beda ya kan, orang kan berbeda-beda Bun ya kan. Terus nih, kalau dimisalkannya pengalaman saya dan ilmu yang saya dapatkan, kalau rumah tangga Bunda banyak kisruh, sering berantem, masalah kecil dibesar-besarkan ya, tidak rukun, bawahnya hawanya itu panas, gersang, kayak nyaman sendiri. Suami pergi itu justru malah tenang. Suami ada di rumah tuh kayak rungsing gitu loh Bun. Nah, apa yang mesti dicek Bun? Langsung bersih-bersih rumah. Itu biasanya banyak binatang yang mati. Hah? Apa urusannya? Biasanya ada cicak yang mati, nyamuk atau lalat, itu kan bangke Bun ya. Nah, atau serangga-serangga yang lainnya, sok dicek Bun. Karena kalau rumah kita banyak bangkainya, meskipun bangkai binatang tidak berbahaya Bun, tidak berbahaya kan, tetapi ingat bahwa bangkai itu adalah makanan jin. Jadi ketika rumah kita itu banyak bangkainya, entah itu bangkai semut, entah itu bangkai cicak, entah itu bangkai kecoa, atau dimisalkan nyamuk, atau dimisalkan lalat, itu segera dibersihkan Bun, dihilangkan. Karena bangkai itu pengundang jin datang. Kalau rumah kita itu banyak jinnya Bun, itu membuat gersang rumah tangga kita. Kayak gitu, membuat gersang rumah tangga. Jadi kalau saya sudah merasa tidak nyaman, saya beres-beres. Saya lihat apa di kolong ada apa, kayak gitu Bun. Kayak misalkan ada kisru-kisru, udah beres apa yang diberes ini? Entah garasi mobilnya dipundurin dulu, dipel semuanya. Itu biasanya saya menemukan ada kecoa mati, ada cicak dan lain sebagainya. Itu kalau udah beres-beres semuanya Bun, itu nanti adem dengan sendirinya. Coba dipraktekkan Bun. Coba dipraktekkan pengalaman saya, apa yang biasa saya lakukan, coba dipraktekkan sama Bunda. Kalau dimisalkannya rumah tangga Bunda ini rada-rada gersang, sering berantem, masalah kecil dibesar-besarkan, gak nyaman, jarang ngomong, apa namanya tuh, gak ngomong-ngomongan, apa namanya, silent treatment, gak bahasa sekarangnya gitu ya. Ada suami istri kan gak ngomong-ngomongan ya kan, musuh-musuhan kayak gitu kan ya. Nah, boleh diberesin. Umi kan punya, saya nggak punya pembantu. Karena menurut saya tidak begitu repot. Terkecuali mungkin saya kalau udah punya anak. Kalau dulu ketika saya kerja di luar, karena banyak urusan di luar itu banyak yang harus diurusin, saya ada pembantu, ada mamah juga, ya kan. Nah, kalau sekarang karena saya belum punya anak, di rumahnya cuma berdua doang, mau ngapain coba, ya kan. Selagi memang saya itu prinsipnya Bun, segala sesuatu yang bisa dilakukan sendiri lakukan.
Jangan terlalu bergantung kepada siapapun. Pengalaman saya Bun, kalau kita terlalu bergantung kepada pembantu, pembantu itu tidak akan ikut kita selamanya. Itu biasanya kalau pas pembantu pulang, kemudian nggak balik lagi, kita stres. Aduh gimana ya, dia nggak pulang lagi, nanti gimana ya, stres, kayak ada sesuatu yang hilang. Itu udah saya praktekkan Bun. Dulu pertama saya bukan rumah yang ini, rumah yang pertama itu saya selalu saja saya punya pembantu. Meskipun capek ngedidiknya, di awal harus dididik tentang masalah fikihnya, yaitu khususnya bab bebersih, bab suci, bab bagaimana caranya nyuci, bagaimana caranya nanti masak, bagaimana itu harus dididik dulu. Diajarin dulu ya kan, meskipun capek. Tapi biasanya setelah saya urusin Bun, saya ajarin tentang masalah kamu mandinya bagaimana, kamu sholatnya bagaimana, itu saya ajarin semua. Itu paling bertahan 2-3 tahun Bun. Nanti pas lebaran pulang kawin, ada yang lamar, akhirnya berhentinya karena nikah terus Bun. Karena memang yang dikerjakan itu rata-rata dulu itu saya gadis ya kan, jadi kerja paling bertahan 3 tahun doang. Pulang, lebaran kan pulang. Itu nanti pas bulan Syawal saya udah pulang, dia belum pulang, dia ngabarin nanti, ibu nggak balik lagi, sayanya mau nikah. Kayak gitu. Itu kalau udah dapat kabar gitu, kita nggak bisa tidur, nggak tenang. Aduh gimana ini, nyari pembantu lagi, ngurusin ini, capek hati Bun. Itu terus menerus berulang seperti itu. Akhirnya kata guru saya, kalau memang kamu tidak mau kehilangan pembantu, ya jangan punya pembantu. Kata guru saya, kalau kamu tidak mau kehilangan pembantu, kamu jangan punya pembantu. Lah pembantu itu kan bukan dirimu, dia kan punya kehidupan sendiri, gak mungkin mengabdikan hidupnya selalu sama kamu sampai tua, apalagi dia belum menikah ya kan. Seperti itu Bun. Dari pengalaman yang saya alami Bun, akhirnya saya putuskan segala sesuatu yang bisa dilakukan sendiri, lakukan sendiri. Saya segala sesuatu yang bisa dilakukan sendiri, lakukan sendiri Bun. Tangan ini nyuci baju Bun, tangan ini juga nyetrika, tangan ini juga kadang-kadang masak. Saya beres-beres Bun, saya terbiasa Bun. Nah, saya bukan basic dari anak manja. Saya itu berjuang dari kecil cari duit untuk menghidupi diri saya sendiri ya kan. Mesti di pondok, biaya sendiri. Dulu pernah ngekos juga, biaya sendiri. Sudah terbiasa. Yang namanya pernah kita mondok di Salafi, itu sudah pasti nyuci mah bisa. Yang namanya pernah mondok di Salafi, masak mah bisa meskipun bikin sambal doang. Minimal bikin sambal bisa. Ngeliwet minimal bisa. Bukan modern ya, bukan pondok pesantren modern. Kalau pondok pesantren modern kan makannya sudah dijamin. Yang buat nyuci binatuna juga kan binatu disebutnya, yang buat laundry namanya binatu. Nah, binatunya juga sudah tersedia ya kan. Jadi cuma tok belajar. Beda dengan Salafi Bun. Kalau mau makan ya kita harus masak, kalau mau ngirit ya kan, kalau beli aja kan boros ya kan. Kemudian nanti dengan sendirinya dia akan bisa memanage keuangan. Oh jangan boros-boros lah, biar ngirit masak aja. Kayak gitu kan, nanti dengan sendirinya. Makanya nih, kalau misalkan seseorang laki-laki menikah dengan santri yang dia pernah mondok di Salafi, insya Allah nanti si istrinya itu yang namanya urusan rumah tangga nggak akan diajarin lagi. Meskipun memang ada saja yang pernah mondok juga males juga ada. Tapi rata-rata orang yang terbiasa dari kecilnya dia itu misalkannya dia di pondok, dia ngepel sendiri, dia harus nyuci baju sendiri, ngerapin sendiri, dia ngatur keuangan sendiri. Misalkan dikasih sama orang tua ya, dikasih sama orang tua, ini bagaimana caranya sebulan harus cukup ya kan. Kalau saya kan tidak dikasih orang tua Bun, saya cari sendiri uangnya, dan itu harus di manage, mana untuk makan, mana untuk nanti jaga-jaga, mana nanti untuk biaya, itu harus diatur sendiri. Nah, dari pengalaman itu Bun, membuat mandiri nanti kita. Mandiri Bun, saya tidak akan mungkin duduk di sini menghadapi Bunda kalau saya tidak mandiri. Sebentar Bun, ada absen dulu ya. Berapa ini absennya? 3 apa 4 ya? Mana absennya ini Bun? Bentar Bun, nggak punya mesin cuci. Siapa yang nggak punya mesin cuci? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ini kenapa dengan TikTok? Nggak punya mesin cuci Umi. Nggak bisa mesin cuci. Ini dengerin dulu ya, dengerin dulu. Jangan mentang-mentang punya mesin cuci
kemudian nyuci dipercayakan kepada mesin cuci. Kenapa? Mesin cuci itu hanya membantu. Dia tidak memiliki mata untuk membedakan mana baju yang ada najisnya, mana yang tidak ada najisnya. Kalau baju dimasukkan ke mesin cuci, dicuci sekaligus, dimasukin sabun, dimasukin pewangi, itu kalau salah satu bajunya ada terkena najis, maka seluruh baju semesin cuci itu kena najis semuanya. Begitu penting, kita harus ngaji supaya ibadah kita pun diterima. Soalnya kalau baju kita ada najisnya, maka sholat kita pun tidak diterima. Ini fikihnya ya, ini fikihnya. Jadi harus bagaimana? Nyuci baju itu, ya pakai tangan dulu, dipisahkan yang najisnya, yang ada najisnya. Yang mana yang ada najisnya? Seperti celana anak yang terkena pipis, atau dimisalkan anaknya di celana, atau dimisalkannya kita terkena keputihan, atau dimisalkannya celana kita ada bekas darah haidnya, itu jangan disatukan langsung ke mesin cuci, harus dicuci pakai tangan dulu, harus benar-benar si najisnya itu harus mengalir dan terbuang. Nanti kalau sudah benar-benar yakin dan pasti bahwa ini si baju ini sudah tidak terkena najis lagi, baru masukin ke mesin cuci. Jadi mesin cuci itu hanya membantu. Kalau dimisalkannya bunda nyuci baju, di celana dalam bunda ada keputihan itu najis mutawasitoh, atau bekas jerawat dipencet ada darahnya, itu pun najis mutawasitoh. Atau suami bunda pernah maksudnya pipis di pinggir jalan gak cebok lagi, berarti ada tetesan najis di celana. Itu kalau dimasukkan ke mesin cuci gabrus semuanya, kemudian setelah digabrus semua, dikasih sabun, dikasih pewangi dan lain sebagainya, itu baju satu mesin cuci yang ada di situ semuanya terkena najis. Kenapa? Apa alasannya? Satu, alasannya ada tiga. Satu, alasannya yang pertama, air yang ada di mesin cuci itu tidak ada dua kulah. Jadi kalau air yang tidak ada dua kulah terkontaminasi najis, maka semuanya berubah jadi najis. Alasan yang nomor satu. Yang kedua, air yang ada di mesin cuci itu sudah tidak lagi menjadi air suci mensucikan, tetapi air sabun atau air yang wangi. Sementara air yang tidak bisa mensucikan itu yang sudah berubah di tiga unsur, berubah warnanya jadi putih, warna sabun, ya kan? Berubah baunya jadi wangi sabun atau wangi pewangi, ya kan? Yang ketiga, satu, air yang tidak bisa suci mensucikan ada 3 poin. Air yang tidak suci, air yang tidak bisa mensucikan itu yang berubah 3 unsur. Satu, air berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Nah, sementara air yang ada di mesin cuci itu, satu, tidak ada dua kulah, yang kedua airnya sudah berubah. Airnya sudah berubah, ya kan? Jadi kalau misalkannya salah satu pakaian yang ada di mesin cuci itu ada najisnya, entah ada pipis anak, entah itu kecepret kita lagi pipis dicancut, entah itu ada darah dicancut di celana, atau misalkan ada anak, atau misalkan ada pipis, misalkan suami pipis nggak cebok lagi, itu kan ada tetesan air pipisnya di celana, maka seluruh mesin cuci yang baju yang ada di mesin cuci itu semuanya terkontaminasi najis. Tapi kan wangi, betul, kan dikasih pewangi, tapi kan dikasih sabun, jadi kan bersih, betul, bisa bersih, tapi tidak suci. Bersih belum tentu suci, tapi kalau suci sudah pasti bersih. Begitu. Jadi mesin cuci saya ada. Mesin cuci itu hanya tahu untuk membantu. Jadi kalau saya itu mesin cuci hanya tahu untuk mengeringkan atau dikasih pewangi. Tapi sebelumnya dicuci dulu pakai tangan, begitu. Suka dibilas pakai air ngalir, pakai tangan, bersihkan. Nah, itu bisa. Misalkan yang udah dicuci nih, atau di mesin cuci dulu begitu, terus udah begitu di air satu-satu. Capek pagawean, gitu masalah. Diperes pakai lengan mah kurang tenaga. Yang enak itu dicuci dulu. Kan kita meresnya itu kan tidak sekuat mesin. Nah, nanti kalau misalkan udah bersih nih, sekira-kira sabunnya sudah tidak ada, ya kan? Terus tidak ada lagi najisnya, baru masukin mesin cuci. Jangan masukin mesin cuci baru dibilas, itu mah capek 2 kali kerjaan. Dicuci dulu pakai tangan, sudah bersih, baru dimasukin ke mesin cuci, digiling aja. Jadi kalau saya itu kan ada timernya ya, ada pilihan apakah nyuci, apakah membersihkan, apakah pakai molto, itu ada. Nih saya kasih tahu.
Kita ngaji nih. Ini judul bukan pamer, ini ngaji. Biar mengerti, biar paham. Penting bun, karena banyak ibu-ibu tuh yang nggak ngerti. Katanya boros air, makanya harus tahu dulu tata caranya biar tidak boros air, ya kan? Nih, misalkannya, ntar, Bi, Umi minta tolong tutupin pintu kamar mandi, minta tolong. Nah, sebentar, saya kasih tahu dulu ya. Nah, nggak apa-apa, ini belajar kok, ini kita belajar. Minta tolong Bi, tutupin kamar mandi. Umi mau jelasin tentang nyuci. Nah, sip ya. Nih, ini mesin cuci ya kan? Bagaimana caranya? Nah, pertama, ini kita ngaji nggak apa-apa ya, sambil berdiri kan kita belajar ya kan? Nah, kalau dimisalkannya kita nyuci, ya kan, yang bagus itu adalah dicuci dulu pakai tangan, dipisahkan dulu baju yang terkontaminasi najis. Yang seperti apa baju yang terkontaminasi najis? Satu, terkena air pipis. Yang kedua, kena keputihan. Yang ketiga, kena darah. Atau ada ompol anak. Atau dimisalkannya anaknya kepicirit. Atau bunda sendiri mungkin kepicirit. Atau dimisalkannya suami habis pipis, dia lagi nyetir di jalan kebelet pipis. Laki-laki kan gampang pipisnya, ya kan, dia langsung ke pinggir jalan langsung pipis, tapi nggak cebok lagi, otomatis ada tetesan air pipis yang ada di celana. Nah, itu tidak bisa dimasukkan langsung ke mesin cuci, dikasih sabun, dikasih pewangi dan lain sebagainya, nggak bisa bun. Itu nanti kalau seperti itu cara nyucinya, maka seluruh baju yang ada di mesin cuci itu terkena najis. Tapi kan dikasih sabun jadi wangi, betul, jadi wangi. Kan dikasih pewangi kan jadi wangi, pakai sabun kan jadi bersih, betul, bisa bersih, tapi tidak suci. Bersih belum tentu suci, suci sudah pasti bersih. Jadi mesin cuci itu hanya membantu kita, misalkannya untuk mengeringkan, atau dimisalkannya yang terpenting adalah si najisnya itu harus dibuang dulu. Nah, ini juga penting, meskipun bunda misalkan di rumah ada pembantunya dikasih tahu bun. Jangan sampai misalkan ada celana dalam, maaf ya, nggak apa-apa ya kan, kita udah pada dewasa di sini kan ya, udah pada dewasa. 2 kali muter, mau 2 kali muter, mau 3 kali muter, kalau air itu tidak ada 2 kula dan salah satu barangnya itu ada terkontaminasi najis, maka tetap najis. Cara menghilangkan najis kalau misalkan kita males, misalkan kita males nih nyuci pakai tangan, kita pengen nyucinya pakai mesin cuci aja, bagaimana caranya? Tapi pengen suci bagaimana caranya? Caranya seperti ini, dimasukkan dulu baju ke mesin cuci semuanya, tanpa dikasih sabun, tanpa dikasih pewangi, tok memang cuman air doang. Diputar-putar, dibuangin sampai dikeringkan. Nah, itu bisa menghilangkan najis. Tetapi bunda, permasalahannya mesin cuci itu tidak memiliki mata. Dan ternyata setelah saya coba, kalau ada keputihan di celana dalam, cuman diputar-putar doang bun, kemudian dibuang si airnya, kemudian dia sampai kering. Itu pas dicek celana dalamnya, kalau misalkan ada keputihan, dia tetap kayak umbel, masih ada di situ. Jadi masih ada najisnya. Kayak gitu. Jadi supaya lebih bagus, lebih afdol, maka baju yang terkontaminasi najis itu harus dicuci dulu sama kita bersih. Yakinkan bahwa si najisnya itu terbuang. Nanti setelah itu baru, kalau udah suci nih, masukkan ke mesin cuci. Terserah mau dikasih molto ke, mau dikasih apa ke, bebas. Karena banyak orang yang belum tahu bun, kayak untuk bagaimana caranya nyuci yang benar dan baik begitu bun. Karena kan masalahnya begini bun, fikih itu menjelaskan bahwa air suci yang mensucikan itu satu nih yang boleh air itu dia tidak menjadi mustakmal itu kalau ada 2 kulah lebih, bukan 2 kulah tok, tapi 2 kulah lebih dari 2 kulah bahasanya. Sementara di mesin cuci itu nggak ada 2 kulah bun airnya. Jadi kalau misalkan di mesin cuci di situ, kemudian misalkan yang salah satu bajunya itu terkena pipis, diputar semuanya, air dalam kondisi air yang tidak ada 2 kulah, maka terkontaminasi najis. Jadi intinya kayak gini, kalau bunda pengen aman, kalau memang bunda mau ngikutin saya, monggo, nggak ngikutin juga nggak jadi masalah. Saya cuma menyampaikan hukum aja bunda ya. Nyuci pakai tangan bun, kita nggak bakalan mati kok. Cuman nyuci baju nggak bakalan. Kita tuh bener-bener harus mandiri bun, jangan jadi anak manja. Ayo, jangan terlalu malas hidup di alam dunia. Kalau misalkan bunda super sibuk hidup di alam dunia, super sibuk, udah punya pembantunya harus dikasih tahu. Pembantunya harus dikasih tahu. 2 kulah itu 60 ke kiri,
di kotak 2 kulah ya. Ke sini 60, ke sini 60, ke sini 60, ke bawah 60. Itu 2 kulah. Sementara air yang tidak bisa mustakmal itu 2 kulah lebih. Berarti kalau yang cari aman itu semeter. Semeter ke sana, semeter ke sini, semeter ke sini, semeter ke sini, ke bawah semeter. Boleh wudu pun boleh dikobok. Tahu dikobok? Dijeburin tangannya boleh. Kalau airnya lebih dari 2 kula, airnya itu banyak bun, kita wudu dikobok pun gak jadi masalah. Dikencemplungin tangannya itu gak jadi masalah. Tetapi kalau dimisalkannya airnya cuma ada di bak atau di ember yang tidak ada 2 kula, maka kalau tercepret bekas misalkan jangankan bekas pipis bun, bekas wudu celek cerot ke situ yang di tempat air yang tidak duduk olah, maka airnya akan menjadi mustakmal. Jadi airnya memang bersih tapi tidak bisa mensucikan. Mustakmal. Jadi air yang tidak bisa suci mensucikan itu bukan hanya terkena bukan hanya terkena 3 unsur ini. 1, berubah baunya, berubah warnanya, berubah rasanya. Tetapi air yang tidak bisa suci mensucikan termasuk kita misalkan berwudu ada di ember doang, kita wudu pas nyuci muka mencet ke situ bun, itu menjadi air yang mustakmal, nggak bisa lagi mensucikan. Airnya bersih, betul bersih, tetapi ada kecepret bekas suci kita. Ketika wudu kita cuci muka cret moncrot ke situ misalkan di ember gitu ya, mencret di embernya, maka itu si air tidak lagi suci mensucikan, nggak bisa mensucikan. Seperti itu bunda ya. Saya menjelaskan secara detail karena ini sangat penting bun. Fikih itu pondasi ibadah kita kepada Allah. Nggak usah kita jadi belajar langsung ilmu tasawuf ketinggian. Kita dasar dulu aja. Kalau misalkannya bajunya suci, bersih, kita sholat pun diterima. Karena salah satu syarat diterima sholat itu badan kita, tempat sholat kita harus bersih dari najis. Dan harus kita pun bersih dari hadas. Hadas kecil, hadas besar, dan najis. Begitu bunda ya? Begitu ya? Oke. Jadi, nggak apa-apa ya. Mesin cuci ini, dia tidak memiliki mata. Dia tidak tahu mana baju yang terkena najis, mana yang tidak terkena najis. Jadi kalau dimisahkannya bunda nyuci baju, dimasukin semua ke mesin cuci gabrus, dikasih sabun, dikasih pewangi, meskipun itu bajunya jadi wangi, jadi bersih kayak gitu, tapi belum tentu suci. Kenapa alasannya? Airnya tidak ada 2 kulah dan airnya tidak bisa suci mensucikan. Kenapa? Karena sudah berubah jadi air sabun. Kan tadi saya sudah bilang air yang tidak bisa suci, air yang suci air yang tidak bisa mensucikan itu ada 3 poin. 1, berubah warnanya, yang kedua berubah rasanya, yang ketiga berubah rasanya. Dan kalau ada di mesin cuci ada sabunnya, ada pewanginya, itu kan udah berubah airnya. Jadi berubah apa? Berubah air sabun, jadi wangi. Jadi tidak lagi menjadi air suci yang mensucikan. Ngerti nggak? Enggak. Yang lihat kan untuk ngerti nggak? Ente jangan kawin nyeselah ngerti lah ya gitu ya. Jadi nih buat bunda, meskipun misalkan bunda di punya pembantu, urang mat cenah teh hayang amat cenah urang pekerjaan eta mah urang mat cenah boga pembantu. Betul bun, teu naon boga pembantu rek 1000 rek 2000, tapi kudu diajaran bun. Bagaimana? Masih mending kalau bunda punya pembantu itu pembantu lulusan pesantren yang lulus fikihnya, bab toharonya dia hafal, sudah mumtaz, alhamdulillah. Lah kalau dimisalkannya dia pun gak ngerti, tuh bunda sarojeng be bohong, mana yang nu penting seungit be bajuna, seungit be teu nyaho si orang mah. Misalkeunana si cancut bunda teh pernah kecepretan air pipis gitu, waktu pipis misalkan bunda jalan-jalan ke mall teu kaburu ngisang, wer langsung dipakai di cangcutna, kan itu ada najisnya dan itu harus dipisahkan. Begitu ya bun. Jadi nih dengerin dulu, ini pesan dari saya ya bun ya, dengerin ya. Jangan pernah menyandarkan kehidupan kita kepada siapapun, termasuk hal yang ini. Jangan nih poinnya adalah sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri, lakukan sendiri. Sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri, lakukan sendiri. Kalau kita menjadi orang yang sangat penting, orang yang sangat sibuk, henteu kapegang kuleungeun urang gitu ya nya, boleh kita ambil pembantu. Tapi pembantu harus dididik dulu bunda, harus dikasih tahu. Kamu nanti takutnya begini bun, dengerin dulu. Kita yang simpel aja, nyuci telur. Ada telur, beli telur di pasar, masukin ke baskom, ya kan? Dikasih air tuh sama pembantu. Umpama, kan bunda udah pinter kan? Udah saya kasih tahu kan caranya kan? Dimasukin itu telur, dimasukin si telur ke bak, ke baskom, kemudian dikucurin air, digosok-gosok di situ. Itu kan airnya itu kan najis mutawasitoh bun.
Kenapa bisa seperti itu? Lah akhirnya tidak ada dua kulah bun. Didinya ngahiji kabeh. Terus kudu kumaha? Dikucur pelan-pelan. Hiji-hiji. Kucur hiji-hiji. Aduh, ribet sekali ya. Kumaha bun? Nanti rek salamet apa moal? Kan udah dikasih tahu. Islam itu bun, bab yang sekecil apapun dijelaskan. Coba bayangkan Islam itu begitu mumtaz dalam segala hal. Masalah berhubungan badan dijelaskan, masalah permasakan dijelaskan. Masak itu bun, kalau masak itu pengen menjadi obat untuk siapapun yang memakan masakan kita, itu harus sambil dikir kitanya. Dikirnya apa? Ya Latif. Saya itu kalau naburin air mau bikin es nih, kan es batu, itu kan saya ada wadah kecil-kecil itu loh bun, di kulkas, yang kalau udah keras itu kan diceret gitu kan, diputer mesin ini di kulkas, itu kan diambil tuh wadahnya. Itu saya kalau ngucur itu selalu saya baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, selalu. Termasuk masak itu mulut saya selalu ngunyem kayak gini. Mungkin kalau orang yang tidak tahu dikira saya orang gila kali ya, apa ngomong sendiri. Itu malah saya sholawat. Kalau saya masak itu yang dibaca ya Latif. Kalau misalkan saya nuang-nuangin apa, saya bacanya Allahumma sholli ala Muhammad. Selalu saja ngerenyang, bibirnya teh ngerenyang. Untuk apa bun? Itu kalau kita masak, kitanya dibawa dikir ya pasakan orang, itu bisa jadi obat untuk yang memakannya. Kasarnya kayak gini bun, bising anak orang teh ke keentepan juri gitu tah bahasana, atau kesempet juri gitu tuh, misalkan geus ti leuweung geus ti sakola ngalewatan kuburan gitu tuh nya, kasambet eta ku juri, aya juri anu nempel dina tonggongna, ieu mah ceuk bahasa kolotnya, kata bahasa orang tua. Tuh kalau pas nyampe di rumah ya kan, kemudian dia udah mandi udah beres, kemudian disuguhkan makanan sama ibunya, yang dia waktu proses masaknya itu bun sambil likir, itu bisa menghilangkan bun. Jadi si jurignya jadi kabur kayak gitu bun. Gitu bun. Itu yang bisa saya lakukan. Sok praktekeun lah bun. Satu, jangan jadi anak manja. Bun, dengerin dulu. Kita itu tidak bisa bersandar kepada siapapun. Pegang omong saya. Dengerin dulu. Jangan pernah menyandarkan kehidupan kita kepada siapapun, termasuk kepada orang tua atau kepada pasangan hidup kita. Kita itu tidak tahu takdir kita itu ke depan seperti apa. Mungkin ada beberapa orang yang dia beruntung takdirnya memiliki suami yang setia sampai menemani sampai ajal menjemput. Tetapi banyak juga yang di tengah perjalanan ya kan ditinggalkan sama suami dan lain sebagainya. Kalau kita dari awal dalam segala sesuatu hal itu terlalu bergantung, kita nanti drop. Jangan juga terlalu bergantung kepada orang tua. Coba bisa sendiri bun. Nih pesan saya, apa yang bisa dilakukan sendiri lakukan, apapun itu. Jangan gengsi, kita kan tidak nyuri. Saya sendiri bun, nyuci mobil kadang-kadang sendiri. Emang kenapa? Mobil itu kan titipan, kan kita yang minta mobil sama Allah. Ya Allah, minta kendaraan karena keluarga jauh. Kalau saya waktu minta kendaraan, saya bilangnya gini, ya Allah, hamba jauh dari orang tua, hamba tidak, kadang-kadang suka ada hal-hal yang kepepet, hamba butuh mobil ya Allah. Ketika Allah kasih mobilnya, kita harus bisa tunjukkan kepada Allah bahwa kita tuh mampu mengurusnya. Ya Allah, hamba pengen punya rumah supaya tenang ibadah hamba, tidak diganggu, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Ketika Allah kasih, itu kita harus bisa menjaganya. Jadi nunjukin ke Allah, biar Allahnya yakin dan percaya, oh iya ya, dia itu dikasih amanah, itu dia bisa kok jaganya. Nanti dikasih lagi. Kok bisa seperti itu? Ayo. Ini saya kasih contoh ya, ada anak manja yang dari kecilnya dia itu senantiasa disediakan oleh orang tua. Singkat cerita dia nikah sama laki-laki, dibawa misah sama si cowoknya, atau dibawa ngontrak lah, atau dibawa ke rumah baru ngangsur apa dan lain sebagainya, pokoknya pengantin baru lah. Itu tahu tidak bun, kalau tidak dibiasakan sama orang tuanya anak ini mandiri bun, nantinya bun tetap telepon ke ibunya, aduh cucian banyak, ini bagaimana, aduh ini kotor banget, bantuin dong. Itu nggak akan mandiri bun. Nanti bun ujung-ujungnya pas suaminya misalkan pergi kemana, dia nggak mau di rumah, dia nanti pulang ke orang tuanya, nanti rumahnya terbengkalai. Berarti nanti Allah melihatnya, oh dia kayaknya nggak bisa deh titipin, karena dia nggak bisa mengembannya. Begitu bun. Ingat ya, segala sesuatu yang Allah akan titipkan, Allah itu mengukur dan menakar. Kira-kira kita mampu nggak mengembannya? Kalau memang kita menginginkan sesuatu, maka kita harus menunjukkan kepada Allah bahwa kita mampu mengurusnya. Begitu bun. Kayak anak, kita dikasih anak nih.
kadang-kadang begini Bun ya, memang tidak ada yang sempurna. Seseorang, kenapa itu anaknya banyak, itu anaknya banyak? Ya kan memang Allahnya percaya dia itu bisa ngurus. Kalau tidak bisa ngurus bagaimana? Dosa dia, orang tuanya. Terus bagaimana dengan orang yang belum punya anak? Nah, kita husnudzon. Mungkin kita tetap harus husnudzon kepada Allah. Mungkin satu, takutnya kita tidak bisa mengurus yang mengakibatkan kita jadi banyak dosa. Yang kedua, bisa jadi kenapa Allah nggak kasih anak? Mungkin nanti pas lucu-lucunya diambil. Mungkin dirimu nggak kuat nanti kalau ketika anak lagi lucu-lucunya diambil sama Allah. Innalillahi gitu maksudnya ya kan. Mungkin nggak kuat, bisa stres ya kan. Atau mungkin kenapa belum juga dikasih anak? Mungkin bisa jadi kalau punya anak nanti ibadahnya jadi berantakan. Jadi Allah itu memberikan sesuatu itu sudah diukur dan sudah ditakar. Pesan dari saya ini, lakukan apapun yang bisa kamu lakukan. Jangan jadi orang manja. Karena kemandirian itu bukan berdiri di atas kemanjaan. Kemandirian itu dari serpihan-serpihan, puing-puing kita bisa melakukan sendiri. Mandiri. Hal yang kecil dulu, hal yang kecil, jangan gede-gede dulu. Kalau kita tinggal entah itu di rumah orang tua atau misalkan di kosan atau di kontrakan dan sebagainya, coba tuh Bun ngepel. Iya mah, baju di lemari acak-acakan. Banyak saya menyaksikan itu baju di lemari berantakan. Lipatnya itu nggak rapi gitu tuh. Saya pernah ngelihat lemari adik saya berantakan gitu. Saya marahin. Pantesan aja hidup kamu ruwet. Lihat lemari kamu berantakan gitu. Emang kamu kerja apa selama ini? Kamu di rumah kok banyak nganggur kok. Daripada kamu telepon-teleponan kesana-kesana cuma ngobrol. Beresin itu kamar mandi itu lemari itu beresin, rapihin. Celana, BH, kaos, baju yang mesti digantungin. Jangan kayak dijijil-jijilin gitu. Nah, itu ngaruh, Bun. Itu ngaruh, Bun. Ngaruh ke kehidupan kita, Bun. Kok bisa begitu? Sok we praktekeun. Jangan hirup napa beulit hirup kadi susah kadi itu susah mentok kadi mentok di imana jorok. Saya mah tidak punya baju bagus, tenan naon teu boga baju bagus sih, nu penting bersih, nu penting rapi. Ulah ieu mah calana baju didedet-dedetkeun di lemari teh enggak didedet-dedetkeun. Aduh geus beureun cucunguk di dinya kecoa beureun dinya bersemayam tidur di situ. Atuh teu kira-kira coba kolong-kolong ditinggalian eta. Kolong-kolong itu kan kadang-kadang suka banyak sarang laba-laba itu, Bun. Itu bersihan, Bun. Ingat ya, jin itu suka dengan kotor-kotor. Salah satu makanan jin itu adalah bangke. Bangke apa? Bangke manusia. Bukan bangke manusia, Bun. Bangke cicak, bangke kecoa, bangke lalat, bangke nyamuk. Iya mah di rumah, ramat lancah banyak di mana-mana. Yang ripuh kan huntu, yang ripuh amat, dak. Harus bersih, Bun ya, harus bersih. Dan memang nggak tahu, mungkin saya dari kecil kali ya. Nggak tahu, mungkin saya dari kecil. Nih dengeri dulu saya waktu masih gabung sama mama. Saya hidup dengan orang tua itu, Bun, cuman sampai umur 15 tahun. Cuman sampai SMP doang. Itu saya sering dimarahin sama mama. Satu, kalau mandi lama. Dulu itu pakai sabunnya sabun batang. Baru 3 hari udah kurus. Saya habis diomelin sama mama. Pokoknya mah lamun si Neng mandi eta sabun anyar keneh geus kuru cenah. Saya di sarekanan aja, Bun. Itu dina hate geus ngomong. Ya dari kecil. Hayang boga kamar mandi sorangan gitu nya. Hayang boga imah sorangan kumaha supaya ulah dicarekanan bae. Ieu dicarekanan bae perasaan. Itu grentes dina hate, Bun. Eta teh kawujud loh, Bun. Ku Allah teh didengekeun. Jadi ketika Allah ngasih tuh kita pun menunjukkan kita tuh rapih, orangnya bersih. Allah kan, jadi Allahnya kan, oh iya, dia dititipin ini juga dia mampu kok, dia bisa, nanti dikasih lagi. Kenapa Allah nggak ngasih rumah, nggak ngasih kendaraan? Mungkin kalau Bunda dikasih, belum mampu ngurusnya. Allah kan maha baik. Jadi gitu. Beneran, enggeus dengekeun urang. Beneran. Kalau memang kita menginginkan sesuatu, kita harus memantaskan diri bahwa kita itu sanggup mengurus itu yang kita inginkan. Kita punya mobil, harus bisa ngurus mobilnya. Tapi kan aku mau orang kaya, aku kan punya supir. Hey, tidak selamanya gitu tuh kaya. Hidup itu berputar. Kalau kita terlalu mengandalkan orang lain, nantinya banyak kecewa.
Orang lain yang kerja di kita belum tentu pada setia. Dan kita tidak mengandalkan orang lain itu. Orang yang kerja itu kan orang lain, Bun. Beruntung kalau kita misalkan punya pekerjaannya itu yang jujur, yang baik, Bun. Lah kalau panjang tangan, bikin kapok. Tahu-tahu duit orang banyak. Seriusan. Kalau Bunda tidak mau kayak papa nama gini ya. Kalau guru saya itu orangnya memang, guru saya itu manusia yang paling bijak di alam dunia menurut saya. Bener-bener bijaksana. Saya pernah disakitin sama laki-laki. Saya ngomong sedih, sederhana. Ya kalau tidak mau disakitin atau jangan punya pacar. Kayak gitu. Aduh pusing nih, pembantu berhenti, gimana cara nyarinya? Nggak bisa tidur, gelisah. Guru ngomong, kalau nggak mau sedih, nggak mau pusing mikirin pembantu. Kalau kamu nggak mau pusing mikirin pembantu, jangan punya pembantu. Artinya apa, Bun? Artinya segala sesuatu yang kita inginkan dan yang kita dapatkan, kita pun harus mempersiapkan diri ketika sesuatu itu hilang. Apapun. Makanya saya bilang jangan pernah bersandar kepada siapapun. Kepada anak, orang tua, pasangan hidup, gak usah, Bun, percaya. Kita itu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita nanti akan dituntut pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Kita lahir ke alam dunia ini sendiri, meninggal pun sendiri, ditanya pun apa yang kita lakukan sendiri. Ngerti nggak? Di alam kubur itu tidak sama suami, tidak sama anak, sendiri. Oke? Jangan manja, jangan manja, jangan manja. Subuh-subuh bangun, subuh-subuh bangun, sholat. Tapi kan masih ngonah, tidur. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Nanti jadi kebiasaan. Karena, nih, kalau kita kebiasaannya, di awal kebiasaan hal yang baik memang rada terasa berat. Tapi nanti, kalau udah menerus, itu menjadi kebiasaan kita, menjadi nanti jati diri kita. Orang yang biasa bangun subuh, mau kemanapun dia pergi, secapek pun, tetap akan bangun subuh, Bun. Mau sering apapun badan dia habis bekerja umpamanya, kalau dia memang sudah terbiasa bangun subuh, tetap waktu subuh dia bangun. Kalau misalkan ada orang yang dia malas-malasan tidur, bangunnya jam 8, bangunnya jam 9, jam 10 baru bangun, jauh dari kesuksesan, Bun. Jauh. Harus hati-hati sama orang yang tidak bisa bangun subuh. Sekali lagi, harus hati-hati dengan orang yang tidak bisa bangun subuh. Mau dia ilmunya setinggi apapun, kalau dia tidak bisa bangun subuh, madesu. Apa itu? Masa depan suram. Kok bisa begitu? Praktekin omong orang. Sok geura praktekin. Gampang lah sholat tahajud mah. Sholat qiyamulail cenah eta mah nomor 3 lah. Bangun subuh we heulanan. Bangun subuh. Lamun urang aya hidupnya bener ya. Kalau kita hidup dalam kemiskinan, kekurangan, loba hutang, dan lain sebagainya, daripada budak ngalamun ngomain handphone tengah peting, mending kene sare, subuh-subuh hudang. Mending curhat ke Allah. Kumaha ieu Gusti boga hutang ieu abdi, arek salat deui lah abdi mah, salat deui. Kalau kita tidak punya amalan spesial, kita tidak punya ilmunya untuk amalan, kita berdoa dengan bahasa kita, Allah tahu kok. Allah itu tahu, Bun. Nih, kualitas diri kita Allah itu tahu. Keterbatasan kita, ilmu kita, maaf ya kasarnya teh kebodohan orang teh, Allah teh nyahuan kabeh. Nya urang boga nangan ieu na bisa kan boga ilmu dengan bahasa kita sendiri. Itu boga ilmu naon umpama. Tapi terus ngadoa, tapi bangun subuh. Salat. Mana yang bangun subuh nyekelan handphone, salat henteu. Dusun. Bangun subuh nyekel handphone. Saya mah, Bun, bukan orang malas, Bun. Dari kecil saya udah jumpalit, mungkin justru ini sekarang saat-saatnya saya ini terlalu nyantai hidup di alam dunia. Dulu itu jam 1, jam 2 malam saya masih dalam perjalanan. Pulang nyampe rumah saya langsung mandi sholat tahajud. Berderai air mata. Pagi-pagi subuh harus udah bangun lagi. Usaha lagi. Entah itu sekolah, entah itu mondok. Capek. Sekarang sekarang ini nyantainya. Nggak ngapa-ngapain, di rumah aja, tinggal ngomong bae ngabaceo, ngamalkeun ilmu mun menang saeutiknya, ngamalkeun ilmu menang ti guru, diamalkeun sanajan ilmu dengan sauprit, ngajak dikir karena jalmi menang ti guru, ayo diamalkeun, bari dagang, bari usaha ngajebut rezeki di imah bae teu ka mana-mana.
memberikan motivasi kepada orang yang drop sesuai dengan pengalaman, ilmu-ilmu nu dimenangkeun kan ngeunaheun. Tapi semua ini terjadi bun, itu tidak saya dapatkan dengan oncang kaki dan tiduran sampai ngiler. Enggak, bukan seperti itu, bukan begitu bun. Jangan jadi anak manja, jangan jadi anak manja. Harus giat lah. Saya bangun rumah aja sendirian bun, sekarang menggemoy bun. Waktu gue bangun rumah ini saya tahun 2016, keharapan gue sorangan. Ada bantuan dari orang tua 1.000 perak pun nggak ada, wallahi nggak ada bantuan. Apakah ada bantuan dari yang embeb? Nggak ada. Saya nggak punya pacar, nggak ada, pure sendiri. Taruhan yang nyawa, haislah ya Allah, ngislah bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, nggak bangun, hai sendirian. Kok bisanya sih tak awewe? Atuh makan aku udah mandiri. Gitu orang tua manggeus tuh kudu direpotkeun, doakeun beta jebret doakeun geus lah. Amarek burang paeh tah gitu. Ngat harus mandiri. Bisa seperti itu. Saya memberikan motivasi kepada bunda. Kita itu tidak boleh bergantung kepada siapapun, termasuk pada orang tua. Kok bisa begitunya? Enggak. Kenapa bisa seperti itu? Tidak semua nasibnya bagus. Tidak semua anak bernasib baik yang diperhatikan oleh orang tuanya dari A sampai Z. Anak-anak zaman now sangat bersyukur. Kenapa? Karena dididik sama orang tua, disekolahkan berjeng ditungguan jeung sakolana bunda. Zaman sekarang dengekeun bunda, eta anak nu sakola SD jeung indung-indungna sakola bun. 6 tahun. SD 6 tahun bun. Itu anaknya sekolah. Sama ibu-ibunya sekolah bun selama 6 tahun bolak-balik ke sekolah, tekira-kira innalillahi wa rajiun, Allahu akbar kabiro. Saya bun waktu sekolah SD bun jalan kaki 2 kilo dengan posisi badan kecil mungil dan harus ngelewatin hutan dan ada kuburan besar. Ente diculik kalau wewe. Ente tetap we hirup di alam dunia kuari. Bun, kalau saya ceritakan emang mungkin di sini bunda nggak percaya, tapi apa yang saya sampaikan ini benar, bun. Saya sekolah tidak pernah dimasukkan sama orang tua, wallahi. Saya sekolah SD, saya masuk sendiri bun, ngikut-ngikut sama bibi, ngikut-ngikut sekolah. Tapi saya sebelum sekolah saya udah pinter baca. Sebelum saya masuk SD, saya itu udah bisa nulis. Jadi ketika sekolah bun SD, saya ngikut-ngikut doang, pakai baju kurung, pakai sandal capit bun, dikasih potlot sama kakek. Potlot, tahu potlot? Bukan pulpen, potlot yang ada penghapus di ujungnya itu, sama bukunya pun dilipat kayak begini ya kan. Mau ngikut-ngikut doang bun. Nyampe sekolah, saya sekolah SD kelas 1 itu cuma 3 bulan. Sistemnya 1 bulan ya kan. Tapi saya juara 1. Pinter katanya, juara 1 bun. Sampai lulus bun. Pasti kenaikan kelas itu diumumkan, kata pak gurunya, ini nih anak orang apa anak kambing, sampai gitu. Sampai mama nangis. Kata pak ngomong gini, hampura katanya, maafin pak guru, bukan tidak dimasukin sama saya, ini anaknya masih kecil, takut ketabrak motor, jadi belum disekolahin, belum dimasukin. Ternyata anaknya masuk sendiri nggak bilang-bilang gitu. SMP apa sih dimasukin sama orang tua? Enggak. Kok bisa begitu? Coba bayangin bun, dengerin dulu. Mama sampai ngomong gini, kan saya diurusin sama mama dok. Saya ini broken home bun. Saya hasil besar hidup saya ini hasil dari perceraian orang tua. Dari semenjak kecil bun. Saya SMP masuk ke SMP, apa kata mama bilang? Gak usah sekolah ya, takut kebiayain. SMP. Tapi emang terjadi bun. Saya bilang tetap mah mau sekolah. Tapi kan gimana nanti biayanya? Udah gak usah dipikirin. Itu anak kecil ngomong kayak gitu bun. Pokoknya kalau nggak ada duit nggak usah jajan, neng mau puasa aja tiap hari. Saya sekolah bun, masuk sendiri SMP. Dengan bangganya saya bawa nem. Saya ngomong ke kepala sekolahnya, pak saya pengen dimasukin ke kelas yang pada orangnya pintar-pintar semua. Saya dimasukin ke kelas A SMP. Saya jadi juara juga bun. Dimasukin sama orang tua? Enggak. Orang lain bun kalau ngambil rapot selalu sama orang tua dan ngamplop, dan saya tidak pernah. Kenapa? Saking saya tidak mau merepotkan orang tua. Dari semenjak kecil ini bun. Orang lain makan ya, kalau bagi rapot itu bun ya, datang orang tuanya bunda ya. Terus kan ngasih amplop itu kan ke gurunya. Dan itu saya tidak pernah lakukan. Kadang-kadang saya nggak bilang juga ke orang tua, mau bagi rapot. Karena saya tahu kondisi dan situasi. Saya besar sama mama. Saya nggak mau merepotkan orang tua. Dan saya itu dikasih jajan, cuman berapa perak lah, nggak usah dikasih tahu. Saya itu nggak pernah jajan bun. Uangnya saya kumpulin setahun bun, dikumpulin.
Tahu? Nanti itu kalau udah dapat itu tabungannya itu Bun, diambil sama mama Bun. Diambil katanya buat beli ini, buat beli itu. Dan saya tidak pernah beli sepatu selama sekolah. Semuanya hadiah. Dulu itu kalau juara 1, juara 2, juara 3 itu